Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas AK3. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum audit untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Wahyuni SE MAK. Nah, di sini ada instruksi umum dan persiapan sebelum kita melakukan audit. Kasus audit yang akan kita angkat adalah kasus PT Peta. Ilustrasi kasus PT Peta yang akan dilakukan pemeriksaan, dan di dalam kasus ini dilaksanakan untuk memahami dan mengenali prinsip audit, prosedur, dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit. Adapun masalah yang dihadapi atau yang akan dikerjakan selama proses audit ini terdapat ada 9 masalah atau 9 modul. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan terkait modul 1 dan modul 5. Modul 1 ini yaitu perencanaan audit dan kuesioner pengendalian internal atau internal control kuesioner (CEKI). Selanjutnya kita masuk pada bagaimana cara menetapkan risiko audit. Nah, menurut Supriyono Agus, dia mengatakan bahwa risiko audit atau audit risk adalah risiko yang terjadi di dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko dalam auditing bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko ini dibagi dalam 3 komponen, yaitu ada risiko bawaan, di mana risiko bawaan ini adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal atau SPI yang terkait. Risiko salah saji demikian lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan yang lain. Risiko yang kedua ada risiko pengendalian kontrol, risiko pengendalian atau control risk. Di mana risiko pengendalian ini adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Ini akan selalu ada karena keterbatasan bawaan struktur pengendalian internal. Selanjutnya ada risiko deteksi atau detection risk, di mana risiko deteksi ini merupakan risiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Kalau salah saji semacam itu timbul atau risiko karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi dan berhubungan dengan fungsi efektivitas prosedur audit serta penerapannya oleh auditor. Poin selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. Nah, kasus yang akan kita angkat di sini adalah kasus PT Peta. PT Peta ini berlokasi di Jalan Pinang nomor 2, Jakarta Timur. Perusahaan PT Peta adalah perusahaan jual mebel khususnya spring bed. Artinya perusahaan PT Peta ini merupakan salah satu jenis perusahaan dagang. Informasi tambahan tentang sejarah dari perusahaan dan organisasi dapat dilihat di berkas permanen. Nanti kita akan bertemu juga dengan berkas permanen. Selanjutnya yaitu
Kantor Akuntan Publik, Edson, dan rekan telah memeriksa laporan tahunan PT PETA sejak tahun 2018. Tetapi di akhir tahun 2019, Wahyudi Malik sebagai auditor senior untuk PT PETA mengundurkan diri dari Kantor Akuntan Publik, Edson, dan rekan. Nah, sekarang Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Herman untuk pemeriksaan PT PETA tahun buku 31 Desember 2019. Nah, Pak Herman ini telah menyelesaikan audit interim untuk PT PETA. Dia telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal dengan manajer keuangan dan akuntansi PT PETA, Bapak Denny, pada tanggal 13 Desember 2019 dan selalu mengupdate pengendalian internalnya. Selanjutnya yaitu Anda diminta membantu menyiapkan audit prosedur dengan bantuan auditor junior. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun persiapan awal pemeriksaan. Yang pertama yaitu pada tanggal 13 Desember 2019, Wahyudi Malik telah menyelesaikan ICQ atau Internal Control Questionnaire. Yang kedua yaitu pada tanggal 28 Desember 2019, Anda memeriksa kembali kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dan laporan PT PETA. Yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, Anda menandatangani mendatangi klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien. Selanjutnya, Anda mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi atau Saudari Esther. Nah, yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil serta surat berharga. Yang kelima, pada tanggal 1 Januari 2020, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dagangan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acaranya. Pada tanggal 02 Januari 2020, Anda melakukan konfirmasi untuk piutang usaha, bank, utang usaha, dan sebagainya. Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 14 Januari 2013 dan akan berakhir pada 8 Maret 2020. Maaf, ini mungkin 2019. Ada kesalahan, di sini 2019. Anda menerima balasan surat konfirmasi dan yang lainnya menyusul pada saat dilakukan pemeriksaan. Anda telah melakukan persiapan untuk kertas kerja pemeriksaan, sementara Saudari Irmayanti juga menyelesaikan laporan keuangan perusahaannya. Sebagai tambahan pembukuan klien ditutup pada akhir tahun serta kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi sudah dipersiapkan. Dari kantor akuntan publik, Edson dan rekan, Anda membawa kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dan berkas permanen PT PETA. Poin yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu merupakan sumber yang penting dalam menyelesaikan audit tahun berjalan. Kenapa? Karena kertas kerja pemeriksaan tahun lalu merupakan panduan awal kamu menilai audit. Ini merupakan awal kita menilai audit. Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu seharusnya digunakan sebagai titik awal untuk mempersiapkan program audit. Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu juga digunakan sebagai pedoman dalam mempersiapkan kertas kerja tahun berjalan. Poin selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Sewaktu Anda memulai pemeriksaan kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan,
Setiap kertas kerja pemeriksaan harus didukung dengan standar tick mark yang memperlihatkan hubungan dengan bukti pemeriksaan. Nah, ini merupakan daftar untuk kertas kerja pemeriksaan PT Peta. Nah, kode-kode ini merupakan kode-kode ini akan membantu kita dalam menyelesaikan pemeriksaan ini. Ini akan mempermudah kita. Ini seperti dalam akuntansi seperti nomor akun. Nah, yang pertama ada A1 laporan audit, A2 kertas kerja neraca, A3 kertas kerja laba rugi, A4 daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi, A5 hasil-hasil dari peristiwa setelah tanggal neraca. Nah, sampai seterusnya. Ada A6, ada A7, B1, B2, B3, B4, C, C, D, sampai PL5. Nah, kode-kode ini akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah pemeriksaan audit ini dimulai dari modul pertama sampai dengan modul ke-9. Artinya kode-kode ini akan terpakai semuanya. Nah, selanjutnya ada tick mark standar. Nah, kode ini juga akan kita gunakan untuk mempermudah kita dalam bahwa kalau yang tanda segitiga yang ke atas ini ada footing verified atau penambahan pengurangan secara vertikal yang diletakkan di bawah angka dari total angka. Artinya ketika ada penambahan atau pengurangan, maka kita akan menggunakan footing verified ini. Selanjutnya ada cross footing atau penambahan pengurangan secara horizontal. Kita akan menggunakan mark standar ini. Selanjutnya ada CO atau calculation verified, di mana perkalian dan pembagian diletakkan di samping kanan hasil perhitungan. Ada L atau checks again general ledger atau subledger. Ini dicocokkan dengan buku besar dan buku besar pembantu diletakkan samping kanan angka. Ada VO atau vouching, pemeriksaan ke bukti transaksi diletakkan di samping kanan angka-angka. Selanjutnya ada hasil jawaban konfirmasi. Ini juga akan membantu kita dalam kode-kode untuk menyelesaikan pemeriksaan ini. Ada CB, confirmation, jawaban konfirmasi yang cocok, ada RD, jawaban konfirmasi yang tidak cocok, ada RPO, jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos, ada NR, tidak ada jawaban, ada PBC, laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Nah, di sini ada proses pemeriksaan. Proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal, penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Nah, ini terbagi-bagi juga menjadi 6 bagian. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak penggunaan laporan keuangan. Yang kedua yaitu kita melakukan kunjungan ke tempat klien. Tujuan kita melakukan kunjungan ke tempat klien ini untuk mengetahui latar belakang bidang usaha klien. Kedua, memahami struktur pengendali internal. Yang ketiga, memahami sistem administrasi internal klien. Yang keempat yaitu mengukur volume bukti atau transaksi untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan.
Bagian ketiga, ada kita mengajukan proposal audit kepada klien. Untuk klien lama, dilakukan penilaian kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan untuk klien baru, jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, maka diberitahukan apakah ada keberatan profesional dari akuntan terdahulu. Selanjutnya, yaitu kita mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien, menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Selanjutnya ada mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh yang mencakup, yaitu yang pertama mengukur volume bukti atau transaksi untuk menemukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan. Yang bagian kedua yaitu membuat program audit termasuk tujuan audit atau audit objektif dan prosedur audit atau audit prosedur. Dan yang ketiga yaitu menentukan rencana dan jadwal kerja. Ini merupakan poin penting dalam pemeriksaan audit. Kita harus menentukan rencana dan jadwal kerja kita. Selanjutnya yaitu pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pengujian substantif atas transaksi, di mana pengujian substantif atas transaksi ini adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan dan ketidakberesan dalam bentuk uang atau rupiah yang memengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian, di mana pengujian pengendalian ini adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Prosedur analitis ini mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Sebagai contoh, membandingkan penjualan, penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu, serta menghitung persentase laba kotor untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Selanjutnya yaitu pengujian terinci atas saldo atau test of detail of balance. Berfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk pos neraca. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, penilaian rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyelesaian audit komplit. Yang pertama, menelaah kewajiban bersyarat. Yang kedua, menelaah peristiwa kemudian. Yang ketiga, mendapatkan bahan bukti akhir, misalnya surat pernyataan klien. Keempat, mengisi daftar pemeriksaan audit. Yang kelima, menyiapkan surat manajemen. Yang keenam yaitu menerbitkan laporan audit. Yang keenam yaitu mengkomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan, di mana kertas kerja pemeriksaan merupakan alat kerja bagi seorang auditor, di mana kertas kerja berisi dokumentasi yang harus disiapkan oleh klien, dan bagi seorang auditor akan melakukan sebuah pemeriksaan dan hasilnya akan tertera di dalam kertas kerja audit. Kertas kerja pemeriksaan, baik di dalamnya berisi nama perusahaan yang diperiksa, nama akun yang diperiksa, tahun buku diperiksa, tanggal pembuatan kertas kerja, nama atau paraf yang membuat kertas kerja dan memeriksa kertas kerja pemeriksaan, kode indeks, dan berisi komentar auditor yang jelas dan dimengerti, tersusun dengan baik, bersih dan rapi dan lengkap, dan memberikan dalam bentuk rekomendasi atas temuan audit. Atau bisa dikatakan bahwa kertas kerja milik seorang auditor tidak seorang pun termasuk klien mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja pemeriksaan.
kecuali digunakan di pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam audit. Yang pertama ada menganalisis, kita harus menganalisis, mengecek, membandingkan, menginspeksi, merekonsiliasi, mengkonfirmasi. Yang ketujuh menelusuri, yang kedelapan memeriksa dokumen dasar, yang kesembilan yaitu menguji, dan yang terakhir kita melakukan pisah batas. Nah, langsung saja, ini merupakan neraca PT Peta atau klien kita per 31 Desember 2019 dan 2018. Ini ada aset, akun aset, dan kewajiban ekuitas. Nah, ini merupakan laporan laba rugi PT Peta tahun 2019 dan 2018. Ada laporan saldo laba tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Saya perkecil dulu. Neraca saldo PT Peta 31 Desember 2019 dan 2018. Nah, kan tadi saya menyebutkan berkas permanen. Berkas permanen ini sangat penting untuk seorang auditor. Nah, sejarah dan latar belakang perusahaan. PT Peta didirikan tanggal 23 April 1984 dengan akta notaris James SH nomor 30.372 di Jakarta. Akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor C2 tanda hubung 11.462 tertanggal 28 April 1984. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 1804. PT Peta bergerak di bidang jual beli barang mebel, khususnya spring bed. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Oktober 1984. PT Peta memperoleh barang dagang dari pemasok di Indonesia yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan yang tersebar di berbagai kota Makassar. Maksudnya di berbagai kota yang ada di Indonesia. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya, jenis saham yang dimiliki perusahaan ini adalah saham biasa atau common stock dengan nilai nominal 10.000 per saham. Pemegang saham PT Peta terdiri atas 2 orang pribadi dan 1 perusahaan. Yang pertama yaitu Ibu Tati 30 lembar atas senilai dengan 300 juta rupiah. Ada Bapak Emil juga senilai 30 lembar atau senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya ada PT Surya 40 lembar dengan nilai 400 lembar dan 100.000 lembar dengan nilai 1 miliar. Nah, struktur organisasi. Organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan diperlukan adanya struktur organisasi yang mampu menggambarkan secara jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang setiap anggota. Berikut ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi PT Peta beserta tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap anggota. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham RUPS. Yang kedua Dewan Komisaris. Kalau tidak salah, di sini ada bagan struktur organisasinya. Nah, ini struktur organisasinya.
ada RUPS, ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, yaitu Bapak Rantung, Manajer Pembelian dan Persediaan, ada Bapak Sugeng, Manajer Pemasaran, ada Bapak Ari, dan Manajer Umum dan Personalian ada Bapak Edi, dan yang terakhir ada Manajer Keuangan dan Akuntansi, ada Bapak Denny. Nah, kita masuk pada tugas kita, yaitu buat dan lengkapi hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pemeriksaan ini. Yang pertama, data yang terkait dengan pemeriksaan. Pelajarilah bagian 1, instruksi umum dan persiapan. Bagian 2, berkas permanen. Yang ketiga, bagian 3, kertas kerja tahun lalu. Yang kedua yaitu buatlah tabel kertas kerja atau neraca dan laba rugi tahun lalu dan tahun berjalan berdasarkan data yang diberikan oleh klien. Yang ketiga, untuk kolom pare akan diisi setelah Anda menyelesaikan pemeriksaan pada modul berikutnya. Artinya, kolom pare ini pada modul pertama masih kosong karena di sini sudah dijelaskan untuk kolom pare akan diisi setelah Anda menyelesaikan pemeriksaan pada modul berikutnya. Yang kedua, yaitu prosedur analitis. Dewan Standar Audit atau Auditing Standard Board menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan sesaat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini berguna sebagai penilaian akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Tugasnya itu buatlah kertas kerja prosedur penilaian analitis neraca dan laporan laba rugi berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Yang ketiga ada surat perikatan. Surat penugasan perikatan adalah dokumen yang penting antara klien dengan kantor akuntan publik. Sewaktu memeriksa kertas kerja pemeriksaan PT Peta, setelah Herman mengundurkan diri, ternyata ditemukan bahwa kantor akuntan publik belum mendaftarkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun buku 2019. Kantor akuntan publik, Edson dan rekan menginginkan agar surat perikatan sudah harus dibuat sebelum pemeriksaan lapangan selesai. Karena itu, Anda diminta untuk mempersiapkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun berjalan PT Peta. Nah, buatlah surat perikatan yang baik untuk tahun buku 2019 ditujukan kepada Bapak Rantum sebagai Direktur Utama PT Peta. Tanggal surat tersebut pada tanggal 28 Desember 2019 dan ditandatangani oleh kantor akuntan publik Edson dan rekan. Surat tersebut juga disetujui oleh Bapak Rantum dengan menandatanganinya. Yang keempat adalah rencana pemeriksaan. Buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2019 di mana biaya pemeriksaan sebesar 70 juta ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 17 Desember 2019 sampai tanggal 6 Maret 2020. Tim auditor terdiri dari partner, Edson, manajer, ada Nada, senior itu Anda sendiri. Misalnya kan di sini saya Fitri ya. Jadi senior ini Fitri, junior ada Lita. Nah, adapun formatnya. Yang pertama adalah soal yang pertama
buatlah tabel kertas kerja, neraca, dan laba rugi tahun lalu. Nah, ini merupakan kertas kerja neraca. Nah, jadi untuk cara mengerjakan kertas kerja neraca ini, kita cukup pindahkan saja. Tunggu. Nah, kita cukup pindahkan saja yang ada pada akun-akun yang ada pada neraca. Tunggu, kita ke atas. Nah, misalnya aset lancar, kas dan setara kas. Kita akan menulis di sini aset lancar, kas dan setara kas. Per audit 2018 adalah 486.945.350. Pada tahun 2019 ada 467.927.475. Kita akan menyelesaikannya sampai kita akan pindahkan semuanya. Kita akan memindahkan akun-akun ini ke kertas kerja neraca kita. Seperti ini. Setelah kita selanjutnya kita juga akan memindahkan akun-akun kewajiban dan ekuitas. Jangan lupa teman-teman, kita harus menuliskan klien ini. Klien kita adalah PT Peta, dibuat oleh auditor junior yaitu Lita, dan diperiksa oleh kita sendiri sebagai senior auditor, yaitu nama saya adalah Tri. Indeksnya A2.1, periode 31 Desember 2019. Nah, indeksnya di sini adalah A21. Kita bisa lihat untuk memberikan kode atau di sini kode pada indeks, kita bisa menuju pada ini. Nah, A2 yaitu
Ini yang saya maksud tadi, kode-kode yang akan membantu kita dalam melakukan pemeriksaan ini. Ini A2 kertas kerja neraca. Tetapi karena kita akan menjadikannya dua bagian, jadi kita menuliskannya A2.1 dan A2.1 dan A2.2 untuk akun-akun kewajiban dan untuk akun-akun kewajiban. Selanjutnya yaitu kita menuliskan tentang kewajiban dan ekuitas. Di sini saya sudah menuliskannya. Kita juga cukup memindahkan akun-akun dan nilai-nilai yang ada pada neraca 31 Desember 2019 dan 2018 pada kertas kerja neraca ini. Seperti utang dagang ini. Nah, kita cukup memindahkan semua ini ke kertas kerja neraca. Untuk bagian yang pertama yaitu ada A2.1 untuk aset dan A2.2 ada kewajiban dan ekuitas. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengisi ini karena ini sangat penting. PT peta dibuat oleh kita, diperiksa oleh nama kita sendiri. Indeksnya ada A2.2, periode 31 Desember 2019. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu ada prosedur analitis. Di sini kita disuruh membuat kertas kerja prosedur penilaian analitis neraca dan laporan laba rugi berdasarkan data yang diberikan oleh klien kertas kerja tahun lalu. Nah, berhubung karena saya sudah mengerjakannya untuk mengefisienkan waktu, di sini saya ini ya teman-teman. Ini soal nomor 1, yaitu kertas kerja neraca. Kertas kerja neraca ada A2.1 dan A2.2. Yang kedua yaitu ada kertas kerja laba rugi. Ini ada A3.1 dan A3.2. Jadi kita cukup memindahkan laporan laba rugi tahun 2018 ke 2018 dan 2019 PT Peta ke dalam kertas kerja ini. Gampang kok teman-teman. Ada awal ini. Nah, selanjutnya yaitu prosedur analitis. Nah, prosedur analitis neraca. Tunggu saya perbesar. Nah, kas dan setara kas. Kan tadi kita sudah mengerjakan kertas kerjanya. Cuma kita yang membedakan adalah kolom parenya tadi dan per audit. Kenapa kolom parenya ini
masih kosong, karena ini akan sebenarnya ini tidak kosong teman-teman, ini itu akan terisi ketika kita sudah menyelesaikan modul kedua sampai modul ke-9. Artinya nanti itu akan terisi. Yaitu sekarang adalah soal nomor 2. Buatlah kertas kerja prosedur penilaian analitis, neraca, dan laporan laba rugi berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Nah, ini teman-teman, kita cukup pindahkan tadi. Lalu, nah bagaimana sih cara mencari nilai ini? Saya akan mengajarkannya teman-teman, yaitu, tunggu saya buka kalkulator dulu. Nah, ini ya teman-teman. Kita cukup membandingkan antara per klien pada tahun 2019, yaitu 467 920.775 dikurang per audit 486 945 350. Kita cukup membandingkan, antara per klien dengan per audit. Cara mendapatkan ini yaitu dengan cara 467 920.775 rupiah dikurang dengan per audit tahun 2018, yaitu 446.945.350 rupiah. Jadi hasilnya adalah 19.024.575 rupiah. Ini ya teman-teman. Begitupun selanjutnya kita cukup membandingkan atau mengurangi antara tahun buku 2019 dengan tahun buku 2018. Nah, selanjutnya itu untuk artinya kalau minus ini artinya turun ya teman-teman. Saya lupa. Turun. Jangan lupa untuk menuliskan atau memberikan kodenya ya teman-teman. Ini seperti tick marks, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ini. Nah, ini kan nanti berfungsi semua ya teman-teman. Kita menggunakan cross footing karena penambahan atau pengurangan secara horizontal yang diletakkan di bawah angka dari total angka. Ya, dia melakukan pengurangan secara horizontal antara 2019 ke 2018. Jadi kita menggunakan tick mark standar ini, tanda begitu, segitiga ke samping. Selanjutnya cara mendapatkan persentase ini. Gampang saja teman-teman, kita cukup membagi antara jumlah yang kita dapatkan tadi, jumlah yang kita dapatkan ini
dibagi pada tahun buku 2018. Terus dikalikan 100. Dibagi 486, 945.350 rupiah. Nah, jadi kita mendapatkan minus 0,03. Nah, untuk supaya angkanya tidak terlalu banyak, kita membulatkannya. Jadi minus 0,04. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi, untuk akun aset, kita sudah selesai, teman-teman, seperti ini. Nah, ini total aset. Kita cukup membandingkan. Sekali lagi saya ulangi, untuk mendapatkan ini kita hanya mengurangi ini per klien tahun buku 2019 dikurang dengan tahun buku 2018 sehingga mendapatkan ini. Untuk mendapatkan angka 0, ini hasil persentasenya kita cukup membagi antara hasil yang didapatkan tadi, yang ini dibagi dengan per audit. Klien lalu indeksnya ada ARP 1.1 karena masih ada akun kewajiban dan ekuitas. Nah, selanjutnya kita ke prosedur penilaian analitis neraca pada akun kewajiban dan ekuitas. Nah, gampang. Nah, seperti ini juga seperti cara-cara yang tadi, teman-teman. Kita cukup untuk mendapatkan ini, kita cukup mengurangi antara tahun buku 2019 dengan tahun buku 2019. Dan juga yang ini, untuk mendapatkan persentasenya, kita cukup membagikan hasil dari pengurangan tadi, kita bagi kepada tahun buku 2018 sehingga kita mendapatkan yang ini. Nah, kenapa kita memberikan CO di belakang angka ini? Karena kita telah melakukan perkalian dan pembagian yang diletakkan karena kita telah melakukan pembagian dan perkalian. Kalau kita melakukan perhitungan atau penambahan dan pengurangan, tetapi horizontal, maka kita menggunakan kode ini. Ini ya, teman-teman. Saya perkecil dulu. Nah, indeksnya seperti tadi, indeksnya yaitu ARP 1.2. Dibuat oleh Lita. Periode 31 Desember 2019. Selanjutnya kita ke prosedur penilaian analitis neraca laba rugi. Sama kok, teman-teman, cara untuk mendapatkan ini sama seperti cara sebelumnya. Jadi saya skip saja ya, teman-teman. Ini.
Nah, selanjutnya yaitu kita ke proposal audit. Proposal audit nomornya 007 1 garis miring KA 2019. Kepada yang terhormat kepada YTH pemegang saham, komisaris dan direksi PT PETA. Tunggu saya perbaiki dulu teman-teman ya. Kepada yang ternyata nggak bisa teman-teman. Nggak bisa kok. Nah, kepada yang terhormat pemegang saham, komisaris dan direksi PT PETA. Tadi jalan mana ya tadi ya? Berkas permanen. Nah, kalau nggak salah di atas ya. Alamat PT PETA ada di halaman, nah ini di Jalan Pinang. Ini. Nah ini di Jalan Pinang, Jakarta Timur. Kita copy saja, lebih mudah. Jalan Pinang nomor 2, Jakarta Timur. Ini teman-teman saya geser dulu. Sehubungan dengan rencana
penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Beta tahun buku 2019. Tahun buku 2019. Bersama ini kami sampaikan proposal audit untuk mendapatkan persetujuan dari konfirmasi dari Bapak. Yang pertama yaitu kami akan memeriksa laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku 2019. Pemeriksaan tersebut akan kami lakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan mencakup evaluasi terhadap pengendalian intern, tes terhadap catatan, pembukuan, beserta bukti pendukungnya, dan prosedur audit lainnya yang kami pandang perlu, seperti observasi atas stok opname, konfirmasi hutang, piutang, pemeriksaan notulen rapat, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Selanjutnya, pemeriksaan kami bukan ditujukan untuk mencari adanya kecurangan-kecurangan atau fraud, tetapi seandainya kami menemukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen, kami akan memberitahukannya kepada manajemen. Yang kedua yaitu agar pemeriksaan kami dapat berjalan lancar, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh manajemen dan staf perusahaan, dan kami mengharapkan agar perusahaan menyiapkan neraca saldo serta perincian-perincian yang diperlukan. Tadi sudah. Selain itu, sebelum laporan audit diserahkan, kami meminta supaya direksi bersedia menandatangani surat pernyataan langganan atau client reception letter seperti yang dinyatakan dalam standar profesional akuntan publik. Selanjutnya itu ada audit fee. Untuk tugas-tugas tersebut kami ajukan sebesar tadi kalau tidak salah di awal disebutkan sebesar 70 juta rupiah. Rp70 juta. Ditambah PPN 10% yang akan kami tagih sebagai berikut. 30% pada saat proposal disetujui, 50% pada saat penyerahan konsep laporan audit 2020% pada saat penyerahan final laporan audit, serta PPh 23 sebesar 2% bisa dipotong dari jumlah fee tersebut. Nah, seandainya usulan kami bisa disetujui, mohon agar salinan surat ini ditandatangani dan dikembalikan kepada kami. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kantor kami, dan semoga kita dapat membina kerjasama yang baik. Disetujui oleh PT Peta, Turantung, dan kantor akuntan publik Edson dan rekan. Edson dan rekan. Selanjutnya yaitu rencana pemeriksaan. PT Peta rencana pemeriksaan tahun buku 2019. Yang pertama ada umum. PT Peta didirikan berdasarkan akte notaris. Kalau tidak salah ada pada halaman berapa ya? Kok ada di berkas permanen kan?
komisaris James, yaitu Notaris James SH nomor 3372 di Jakarta. Akte pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2 tanda hubung 11.462 tanggal 28 April 1984. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1001 dan diumumkan dalam diumumkan pada tanggal 18 Mei 1984. Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang jual beli barang mebel, khususnya spring bed. Alamat perusahaan tadi di Jalan Pinang nomor 02 Jakarta Timur. Selanjutnya itu susunan pengurus, presiden komisaris, ada Ibu Intan, komisarisnya ada Ibu Tati, dan Bapak Emil. Selanjutnya direkturnya ada Bapak Rantung. Nah, yang ketiga itu ekuitas. Modal dasar perusahaan berjumlah 1 miliar yang terbagi atas 10 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah didapatkan dan disetor penuh sejumlah 100 lembar saham Rp100.000
100.000 lembar saham senilai 10.000 dengan komposisi Bu Tati 30 lembar, 30.000 lembar saham, Bapak Emil 30.000 lembar juga. Saham pada PT Surya sebesar 40.000 lembar saham. Yang keempat yaitu ada kebijakan akuntansi. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. Yang kedua itu biaya piutang usaha perusahaan PT Peta. Perusahaan PT Peta. Perusahaan PT Peta membuat penyisian piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke perkiraan laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. Yang ketiga itu persediaan. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode FIFO. Berdasarkan metode FIFO. Penyertaan dalam bentuk saham. Penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Selanjutnya itu ada aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut: bangunan dan prasarana 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, dan peralatan kantor dan toko 5 tahun. Selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. Yang keenam yaitu ada transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang kelima yaitu taksiran pajak penghasilan. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Yang ke 9 yaitu tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukuan masih dilakukan secara manual dan komputerisasi. Nah, yang keenam yaitu masalah akuntansi. Pembukuan dilakukan secara manual dan komputerisasi. Yang kedua itu perusahaan yang menuju kepada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam penggunaan media tersebut yang berakibat pada terhambatnya penerimaan laporan final untuk mengimbangi perkembangan dan masalah-masalah yang timbul.
perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer, dalam hal ini menerapkan program yang lebih mantap. Adapun masalah yang didapatkan dalam perpajakan, yaitu dalam pengelompokan beban masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Tahun sebelumnya, semua pajak yang terhutang telah diselesaikan, dengan kata lain tidak ada pajak yang belum dibayarkan. Yang ke-8 yaitu masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2019 diperiksa oleh kantor akuntan publik Edson dan rekan penetapan staf, partnernya J. Edson, manajer Nada, senior pembaca Anda sendiri, saya sebagai Fitri, juniornya tadi ada Lita. Yang ke-10 yaitu jasa akuntan. Pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ke-11 yaitu biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan kita itu sebesar 70 juta. Rupiah ditambah PPN dan dikurangi PPh. Waktu pemeriksaan lapangan dimulai pada tanggal 13 Desember, kalau tidak salah 13 Desember 2019 sampai dengan 3 Maret 2020. 3 Maret 6 Maret 2020. Selanjutnya pemeriksaan stok fisik atau kas terjadi pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020. Januari 2020. Nah, evaluasi atau internal control terjadi pada 15 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari. Januari 2020. Penyerahan laporan akuntan publik terjadi pada 25 Maret 2020. Pelaksanaan stock of name, ITA atau LITA, Anda sebagai pembaca Rinto, Handi, dan Karsono. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai modul 1. Selanjutnya, saya akan membahas tentang modul 5, tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor, yaitu ada program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, saldo pertanggal neraca merupakan beban yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang.
Kedua, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu pembebasan beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Yang keempat itu akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita ke ICQ atau Internal Control Questionnaire. Nah, yang pertama yaitu di sini kita diberikan tugas yaitu yang pertama pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Herman. Kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca. Kita jawab yang pertama yaitu soal yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Herman. Pengendalian internal atau ICQ, siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Bagian pertama, sewa dibayar di muka. Ada poin pertama yaitu minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Ini tanda checklist ya teman-teman. Yang kedua, pemeriksaan surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat kertas berulang-ulang kertas tahun lalu. Ini juga tanda checklist. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya di pos laba rugi. Ini indeksnya ada di G. Selanjutnya ada tes kewajaran. Periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat berwenang. Ini tidak ada ya teman-teman. Kelima yaitu pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Ini juga tidak ada. Yang keenam yaitu untuk kontrak sewa jangka panjang dilakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Ini juga tidak ada. Yang ketujuh yaitu yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini ada indeks pada G. Selanjutnya itu asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka, tanda checklist. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Ini tanda checklist. Yang ketiga itu periksa kebenaran perhitungan premi asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memerhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Ini G1. Yang keempat yaitu pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Ini tidak ada ya teman-teman. Yang kelima yaitu memperhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dengan dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungjawaban asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Ini juga tidak ada. Selanjutnya kita bahas tentang pajak dibayar di muka. Yang pertama ada minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh 2, PPh 23, dan PPh 25. Ini tanda checklist. Kedua, periksa jumlah bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Ini tanda checklist. Yang ketiga itu cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Ini tidak ada. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya uang muka pajak pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahunan berjalan tarif pajaknya. Ini tidak ada. Selanjutnya itu pajak pertambahan nilai PPN. Masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok pajak, pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak, NPKP, dasar pengenaan pajak, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Ini tidak ada. Yang kedua yaitu yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak
masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini juga tidak ada. Yang ketiga yaitu pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Ini tanda checklist. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT, masa pelajarilah sebab-sebabnya. Ini tidak ada. Yang kelima itu pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Ini juga tidak ada. Selanjutnya kita masuk saja pada soal nomor 2. Tadi apa ya? Soal nomor 2 yaitu buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Kita ke yang pertama, yaitu asuransi dibayar di muka. Saudara Esther memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Berikut ini daftar perpanjangan polis asuransi pada PT asuransi dengan PT asuransi dengan rincian tersebut. Aset yang diasuransikan ada bangunan, premi yang dibayar 1 juta per tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tutup buku 31 Desember 2019. Aset yang kedua itu ada peralatan kantor. Premi yang dibayarkan sebesar 500.000 per tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Yang ketiga ada kendaraan bermotor. Premi yang dibayar sebesar 1 juta per 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Yang terakhir ada persediaan barang dagang senilai 500.000 per tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, ini sudah merupakan asuransi dibayar di muka karena sudah dibayarkan dari bulan Januari sampai untuk 1 tahun ke depan. Kita tulis ini di kolom G1. Nah, ini. Premi yang dibayarkan tadi bangunan 1 juta, peralatan kantor 500, jadi 3 juta. Nah, 3 juta ini kita masukkan ke kolom G1. Kita masukkan ke sini. Jurnalnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu perusahaan mengasuransikan aset tetapnya sebesar 1.200.000.000 dan persediaan barang dagangnya sebesar 1 juta sebagai nilai polis. Ini juga kita tulis pada kertas kerja G1. Sini teman-teman kita tulis ini bangunan dan persediaan barang senilai ini. Nah, selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Saudara Esther memberikan informasi mengenai sewa, sedangkan Anda meminjam surat kontrak perjanjian sewa tersebut. Setelah itu Anda melakukan pemeriksaan untuk sewa dibayar di muka. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa sewa ruko di Bogor Trade Mall pada PT Bogor Land alokasikan pada PT Land untuk periode tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2020 sebesar 20 juta, tetapi tidak memotong PPh pasal 4 ayat 1 sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perpajakan. Hal ini telah dikonfirmasikan klien kapan pihak yang menyewakan dan mereka bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar PPh tersebut dan mereka bersedia mengembalikan
kelebihan pembayaran dengan diperhitungkan pada bulan berikutnya Januari. Nah, selain itu juga ditemukan bahwa klien sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum membuat jurnal untuk pembebasan sewa tahun 2019. Artinya ada hanya terpakai 3 bulan saja dari bulan 10, 11, bulan 12 dan selebihnya itu. Jadi kita cara mendapatkannya yaitu jurnal yang harus kita buat adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Jurnalnya itu beban sewa sebesar 5 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Cara mendapatkan 5 juta ini kita hanya perlu membagi 20 juta dibagi 12 bulan karena klien telah membayar beban sewa ini, membayar sewa ini sebesar selama 1 tahun, tapi hanya terpakai 3 bulan saja. Jadi dikali 3 bulan kali 3. Jadi kita mendapatkan 5 juta. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita juga tulis di kolom G1 bagian kredit, sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Artinya per auditnya sisa 15 juta. Nah, selanjutnya itu pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka untuk pajak dibayar di muka, Saudara Esther meminjamkan data perpajakan seperti surat setoran pajak (SSP) untuk PPh pasal 22, penjualan dengan PT Indosat dan 25. Pajak dibayar di muka, PPh pasal 22 dan 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Anda melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar. Setiap akhir bulan, PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi untuk bagian pajak dibayar di muka tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi kita kosongkan saja di bagian kolom G sini. Nah, selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan kantor. PT Peta membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk mengetahui berapa perlengkapan kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada 1 Januari 2019 adalah 7.500.000. Tetap 7.500.000, tetapi di kolom G per kliennya itu pada tanggal 31 Desember sebesar 5.917.500 untuk mendapatkan. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor sebesar 1.582.500 pada perlengkapan kantor 1.582.500. Ini kita dapatkan dari mana? Dari pengurangan antara per klien ini 5.517.500 rupiah. Maksudnya yang tadi sebesar 7 juta
sebesar bahwa perlengkapan kantor pada 1 Januari 2019 adalah 7.500.000. Sebesar 7.500.000 dikurangi dengan pada akhir periode yaitu 5.917. Jadi kita dapatkan angka 1.582.500. Jadi jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.582.500 rupiah. Tidak lupa pula kita menuliskannya di kolom pare kredit pada perlengkapan kantor yaitu 1.582.000. Jadi sisa yang bisa kita tulis di sini yaitu sebesar sebesar 4 juta kita kurangi yang ini yang 519 dikurang 1.582.500 rupiah. Jadi per auditnya sisa 4 juta apa ya tadi? 4.335.000 rupiah. 4.335.000 rupiah. Jadi total yang di sini sebanyak 9.582.500 dan ini perauditnya sebesar 19.335.000 rupiah. Jangan lupa untuk memberikan tanda teman-teman ya, karena kita menjumlahkan tanda. Tick marks-nya dan juga yang ini. Ya teman-teman. Nah, itulah penjelasan modul 5 yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan tutup presentasi ini. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.